Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu ya. Saya podcast Bicara Iptek kedatangan tamu Bapak Dr. Adi Harmoko Saputro ya. Pakar AI Intelligent Instrumentation dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Ini tema baru ya. Intelligent Instrumentation. Ini saya juga baru dengar ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan para pemirsa. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita salaman dulu Pak. Iya, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Pak Adi Harmoko, beliau dosen di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam ya, di Fisika Instrumentasi. Mungkin sebelum kita membahas tema yang baru ini ya, Intelligent Instrumentation, bisa dijelaskan mungkin biodata singkat Pak, S1, S2, S3-nya di mana? Yang lainnya kita explore nanti pada waktu diskusi ya, ngobrol-ngobrol ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Sadli ya atas undangannya, atas invitationnya. Bahagia sekali ya ada orang-orang yang interest dengan bidang keilmuan saya yang mungkin sangat jarang gitu ya didengar gitu ya, hal-hal yang mungkin sangat baru bagi beberapa orang. Jadi nama saya Adi Harmoko Saputro. Saya adalah dosen di Fakultas MIPA, tepatnya di Departemen Fisika. Oh iya. Nah, Departemen Fisika itu punya kelompok bidang ilmu namanya Instrumentasi Fisika. Jadi kata nanti intelijen instrumentasi itu yang memang terkait dengan bidang keilmuan kami di fisika, salah satunya adalah di bidang instrumentasi fisika. Saya sendiri S1 dari fisika UI ya, jadi masuk tahun 96 dan lulus tahun 2000. Dan kemudian ketika lulus S1, waktu itu diajak bergabung untuk menjadi dosen. Padahal sejujurnya itu tidak pernah punya bayangan jadi dosen, peneliti gitu, nggak pernah bayangan. Lulus S1 berarti cum laude. Cum laude, alhamdulillah. Karena kan dosen kan ada syarat-syaratnya Pak ya. Ya betul, alhamdulillah cum laude S1. Iya. Nah, kemudian ketika sudah masuk di sana, diajak oleh senior gitu ya, dosen juga pada waktu itu, Pak Santoso, masih aktif sekarang beliau, Dr. Santoso. Kemudian diminta jadi dosen. Saya juga bingung sebenarnya, tapi insya Allah langsung diiyakan lah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah langsung disuruh-suruh kuliah. Karena kamu dosen, suruh kuliah S2. Nah, disitulah kemudian pertarungan batin di bidang keilmuan itu difikirkan. Saya kalau S2 itu ngambilnya apa? Karena pada waktu itu di fisika sendiri kalau kita bicara AI hampir dibilang belum pernah ada. Tahun 2000, 2021 itu ya. AI di fisika tidak pernah dikenalkan sama sekali. Saya diskusi dengan beberapa senior, dia cerita tuh, makanya ada ide itu, cobalah belajar AI. Siapa tahu itu berhubungan atau bisa dimanfaatkan di bidang instrumentasi fisika. Nah, pada waktu itu belajar AI di mana? Akhirnya setelah saya cari-cari, peluangnya dua, teknik elektro atau computer science. Namun setelah dikaji lebih lanjut, yang lebih tepat computer science. Computer science. Kebetulan dapat promotor di sana, supervisornya itu alumni fisika. Jadi ketika saya melamar beliau menjadi promotor itu, kita sama-sama alumni fisika, sama-sama mendalami bidang AI, cocok gitu. Ketika itulah kemudian saya ambil temanya waktu itu adalah tentang welding defect gitu ya, detection. Ya, terus kemudian tertarik dengan AI. S3-nya pun juga mengambil AI lagi gitu ya, tapi di teknik elektro di National University Malaysia. Ya, dan kemudian pulang ya sudah berlanjut untuk terus eksis di bidang intelligent instrumentation. Nah, jadi ya sampai saat ini ya aktif lah saya di instrumentasi fisika yang mendalami AI untuk membuat intelligent instrumentation. Wah, ini luar biasa. Jadi Bapak itu AI-nya sudah lama ya.
Artinya sekarang ini orang gembor-gembor AI ya sudah duluan kan sebenarnya kan. Iya, betul. Iya kan sudah didalami ya sejak dulu ya, sejak Iya, SD jadi S3 kenal itu. AI ya 2001. Iya. Relatif baru sebenarnya. Baru ya waktu itu kan. Relatif baru, belum begitu common gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Bapak memang saat ini menurut saya sangat tepat karena orang kan boomingnya AI kan. Yes. Kan gitu. Jadi tinggal dilaksanakan gitu ya. Ya mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak. Apa sih itu yang intelligent instrumentation itu? Seperti apa sih? Kan instrumentasi banyak ini. Iya. Apa bedanya dengan konvensional? Yes. Ya, silakan Pak. Jadi instrumentasi itu kan proses untuk mendapatkan data pengukuran. Bagaimana ketika kita sederhananya ada pemanasan atau ada pendinginan atau ada sebuah objek, kita ingin mengukur temperatur. Iya, iya. Nah, instrumentasi berperan di sana, melibatkan ada sensor, ada signal conditioning gitu ya. Nah, di sana kemudian kita pentingnya instrumentasi. Ada teknik pengukuran, ya karena mengukur temperatur itu tidak sederhana. Antara mengukur air panas dengan mengukur temperatur cuaca, temperatur ruangan itu berbeda. Nah, di mana intelijennya ini dimaksudkan adalah mengintegrasikan antara instrumentasi yang konvensional, sensor-sensor yang konvensional dengan AI. Jadi Jadi di sistem processingnya, di sistem processingnya, betul. bukan di observasi. Observasi kan tetap sensor ya. Tetap di depannya ada sensor. Kemudian data itu dimasukkan. Bagaimana kita mengolah data, processing data itu menjadi lebih smart, menjadi lebih intelijen, menjadi bisa lebih bermanfaat dengan mengintegrasikan dengan AI di sana. Gitu. Iya. Dalam kaitannya tema kali ini kan intelligent instrumentation in alat instrumentasi MKG ya. MKG. Meteorologi, klimatologi, geofisika. Itu bagaimana Pak cara penerapannya gitu? Oke. Nah, intelligent instrumentasi. Sebelum Pak lanjut, MKG itu kan banyak sekali peralatan ya, alat utama ya. Betul. Mau radar untuk cuaca, mau gempa, sensor. Nah itu yang bisa spesifik nggak kira-kira Bapak sampaikan ini? Boleh. Fokus instrumentasi intelijen yang pertama itu meningkatkan akurasi. Oh ya, yang paling penting ini. Meningkatkan akurasi yang namanya alat MKG. Dia ngukur temperatur cuaca atau mengobservasi gempa, seismik, vibrasi. Itu kan semuanya pengukuran. Radar juga menangkap fenomena refleksi dari awan. Itu kan semuanya pengukuran. Nah, kata-kata akurasi ini menjadi sebuah hal yang penting. Ketepatan, valid, ya, karena ketika kita bicara masalah instrumentasi, ada saat kemungkinan alatnya degradasi. Dia tidak bisa mati total, tapi dia mulai tidak sehat. Artinya kemampuan dia sebagai mengukur menurun sebenarnya. Tetapi ketika kita hanya berhadapan dengan data, ada datanya keluar. Yang menjadi pertanyaan, data yang terukur dari berbagai sensor itu benar atau tidak? Nah, akurat itu masalah. atau tidak? Valid atau tidak ya? Valid atau tidak? Kalau dia tidak valid, maka interpretasi ke belakangnya berbahaya. Kita bisa bicara, oh ada sebuah daerah, katakanlah kemarin itu pernah jadi isu tuh, Tangerang Selatan. Temperaturnya kok relatif lebih panas dibandingkan dengan sekitarnya. Oh iya, suhu ya. Suhu misalnya, ya kan? Pada waktu itu. Nah, pertanyaan ketika saya dimintakan feedback, pertanyaan saya, sensornya bermasalah nggak? Jangan-jangan anomali. Kemampuan dia mengukur shifting. Ya, itu kan berbahaya. Ketika ada sebuah proses pengukuran di alam ini, di bidang MKG, ini kan nggak bisa diulang. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba kita gagal melakukan proses pengukuran dan tanpa kita sadari datanya rusak, hilang kita fenomena. Seismometer juga begitu. Sebuah gempa terjadi dan kebetulan misalnya seismometernya tidak mampu menangkap dengan baik. Kehilangan data. Event tidak bisa diulang. Jadi, penggunaan instrumentasi di MKG ini kritikal. Karena observasi yang ada di alam ini, kejadian yang ada di alam ini tidak bisa diulang. Iya, betul. Ada banyak kejadian data hilang. Karena apa? Sensornya rusak. Karena kegagalan transmisi, kegagalan sumber daya. Kalau sudah hilang gimana? Padahal kita butuh data itu.
data di sebuah site AWS misalnya yang penting untuk analisa cuaca atau analisa klimatologi misalnya. Kita pengen mengetahui apakah ada pemanasan global di Indonesia. Tapi data kita nggak lengkap. Kesimpulannya bisa salah. Jadi intelijen instrumentasi kita mencoba bertanggung jawab menyelesaikan berbagai problem-problem pengukuran khususnya di bidang MKG. Sensor itu harganya mahal. Iya. Ketika sensor itu rusak, proses pengadaan kan lama. Belum tentu ada stok. Dan bencana tidak tahu kapan Nah, datang. bencana tidak tahu kapan datang. Masalahnya kan di situ. Nah, itu kan rumit jadinya gitu kan. Nah, itu juga instrumentasi intelijen bisa mengantisipasi itu. Ada istilah yang namanya soft sensor atau sensor virtual sensor. Iya, iya, iya. Jadi in the real fisiknya ada sensor nggak? Nggak ada. Sensor yang aslinya kemana? Sensor yang aslinya rusak. Lagi pengadaan. Kita ganti dia dengan teknologi namanya soft sensing. Proses pengukuran terus berjalan. Data terus masuk dan valid. Tak kala sensor yang utamanya lagi rusak, lagi bermasalah. Nah, itu banyak contoh-contoh kasus di dalam intelijen instrumen itu luas sekali. Dan itu erat sekali hubungannya dengan bidang kita di MKG. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi Iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini adalah sangat penting sekali karena MKG itu kan operasional. Iya. BMKG adalah institusi operasional untuk bencana MKG. Sehingga kalau alatnya atau instrumentasinya bermasalah, fatal itu Pak. Misalnya seismograf tidak berfungsi terus tiba-tiba ada gempa. Kan tidak ada informasi kan? Hilang. Tidak ada informasi, hilang, akibatnya korban jiwa. Iya. Karena kan tidak bisa mengirim informasi ke wilayah itu kan, ke BPBD sebagainya untuk pertolongan gitu misalnya. Jadi apa yang Bapak lakukan ini luar biasa sekali Pak. Ini terobosan yang apa ya? Yang sangat dibutuhkan oleh negara ini Pak. Nah, kalau seperti itu menurut Bapak apa permasalahan yang krusial kira-kira terkait dengan intelligent instrumentation ini untuk penerapan lebih masif gitu ya? Apa permasalahan kira-kira? Atau tidak ada masalah, mudah gitu ya? Permasalahan yang terbesar itu karena kita berbasis AI, salah satu yang kita gunakan di sana adalah machine learning atau deep learning. Di dalam proses pembangunan model, dia butuh data. Ya, kalau kita bandingkan dengan model-model yang ada di MKG, mungkin Pak Sadli tahu lah. Iya. Kita banyak menggunakan pendekatan model fisis. Misalnya kita ingin menentukan magnitud gempa. Iya. Ada formula fisisnya kan. Mencari PGA dari beberapa site gitu ya. Dimana untuk kita bisa membuat formula itu, analisis fisikanya yang depan. Bahwa ternyata magnitud itu dipengaruhi oleh faktor amplitudo dari sinyal seismik. Sinyal seismiknya ada 3. Ada yang utara selatan, up and down, ada timur barat gitu ya. Itu udah ada rumus fisis bakunya itu untuk mendapatkan magnitud gempa. Nah, berbeda dengan pendekatan AI. AI itu, deep learning itu, dia bisa automatic learning. Iya. Dia bisa belajar secara otomatis. Caranya bagaimana? Caranya seperti kita mengajarkan anak kecil. Nah, ini loh apel, ini jeruk, ini pisang. Besok lagi
diajarin lagi, ini jeruk tapi jeruk yang lain, ini pisang ini pisang yang lain, iya, iya. tapi ini masih pisang. Nah, jadi kita butuh data jeruk, data pisang, data apel, berbagai variasi untuk kita ajarkan kepada anak kita. Hal yang sama dengan deep learning. Deep learning, ini gempa loh, sinyal gempa. Yang kalau sinyal gempa sebesar ini, magnitudenya 5,5. Nah, ini ada magnitud gempa lain lagi, magnitudenya 7. Ini ada gempa yang lain lagi, bentuk sinyal seismiknya, ini magnitudenya 4. Dia baca, pelajarin data-data itu, akhirnya dia pintar sendiri. Besok ketika ada sinyal seismik datang, oh ini saya tahu, ini 4,2. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Jadi yang kita ajarkan sama deep learning itu adalah data-data yang kita paparkan. Nah, ini yang jadi kendala di kita. Nah, iya. Penataan data kita, kerapihan data kita, validitas data kita, ini masih menjadi PR besar. Hal yang sama ketika kita mengajarkan anak kita, ada jeruk kita bilang apel, ada apel kita bilang jeruk, apa yang terjadi? Anak kita pasti salah kan? Menginterpretasi. Nah, begitu juga dengan deep learning. Ketika kita mempelajarinya, deep learningnya dengan data yang salah, resikonya deep learningnya akan salah menginterpretasikan. Iya Pak Adi Harmoko, ini luar biasa sekali, berarti dia perlu historical data. Yes, betul. Dan saya sekali. kira contoh institusi BMKG kan sudah punya itu kan, historical data tentang gempa, magnitude, dan itu bisa dipelajari kan oleh mesin mesin learning AI kan, atau kan mesin seperti AI. itu. Betul. Dan saya pikir cepat sekali ya belajarnya itu ya. Jadi sekali belajar maka yang tidak diketahui pun bisa direkognasi kan, seperti itu. Iya. Jadi memang harus memang datanya yang sequence ya, yang betul-betul bisa dipelajari gitu. Kalau intelligent instrumentation ini kalau kita melihat perkembangan internasional ya, global ya, itu kira-kira sudah ada nggak yang aplikasikan gini Pak, yang memakai intelligent instrumentation ini, misalnya negara apakah kira-kira yang sudah pakai dan kita bisa melihat hasilnya bagaimana gitu dibandingkan dengan nasional kita ini? Untuk operasional ya bahkan Iya, ya. untuk operasional. Atau jangan-jangan kita pertama ini Pak? Tentu tidak sepertinya. Iya. Jadi negara-negara yang rentan gempa, contohnya yang paling dekat dengan kita Jepang lah. Jepang ya. Udah pakai dia? Sudah pakai. Oh, aduh. Bahaya nih Indonesia Ya. kalau telat kita. Jepang itu dia punya pembangkit nuklir Ya. yang di pinggir laut itu. Itu problemnya yang dihadapi adalah gempa dan tsunami. Bisa kita bayangkan ketika reaktor nuklirnya ketika lagi bereaksi itu kan terbuka. Ada reaksi atom yang menghasilkan energi besar. Ketika ada gempa datang atau tsunami datang, dalam kondisi dia sedang bereaksi, bocor kan? Bahaya sekali ya. Nah, nggak mungkin itu kalau mereka tidak memproteksi itu, dan mereka punya namanya tsunami early warning dan earthquake early warning. Ya. Yang ketika gempa itu gempa itu ada 2 gelombang. Ya. Ada gelombang P, ada gelombang S yang merusakkan gelombang S. Ya, gelombang P datang duluan karena dia lebih cepat. Nah, dari situ dia bikinkan sebuah model, oh ini gelombang P datang dan gelombang S yang akan datang dalam beberapa detik itu merusak. Perlu apa? Shutdown. Ketika misalnya gempa di sana, di laut ya khususnya, jenis terjadi vokal mekanismenya itu membangkitkan tsunami, kan ada yang dia slide, ada yang deep sleep seperti ini, itu kan gempanya berbeda. Nah itu sinyalnya itu dipelajari. Oh ini gempa yang bisa menimbulkan potensi tsunami, dan dia modelkan tsunami itu kalau ini terjadi dengan magnitudo sekian akan sampai ke darat itu melebihi kemampuan dari dia punya penghalang tsunami, maka mau nggak mau harus di shutdown. Nah itu nggak mungkin kalau mereka tidak menggunakan itu, dan itu semuanya sudah berbasis AI pada hari ini. Ya, jadi yang dijelaskan Bapak itu earthquake early warning system. Yes. Jadi memanfaatkan waktu beberapa detik ya. Golden time. Iya, jadi saya tahu sekali di Jepang kalau ada gempa besar itu
bisa shutdown ya, Shutdown otomatis. nuklir power plant, Shinkansen Ya, dan sebagainya Shinkansen. gitu. Kita Indonesia juga BMKG sedang ke sana. EEWS itu lagi ada programnya ya dengan Jepang juga. Betul. Mudah-mudahan bisa segera jadi, jangan terlalu lama gitu karena kita kan tidak tahu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan gitu. Tapi di Indonesia tsunami early warning system selama gempa itu tektonik sudah tidak ada masalah sebenarnya. Jadi bisa dikeluarkan informasi ya apakah ada potensi tsunami atau tidak. Yang jadi masalah itu kalau gempanya bukan karena tektonik. Jadi tidak ada gempa tiba-tiba ada tsunami kayak di Selat Sunda ya. Itu misalnya runtuhan anak Krakatau, gunung bongkahannya itu kan bisa menyebabkan tsunami dan sebagainya gitu. Dan di dunia pun belum ada sebenarnya. Nah, kalau Bapak lihat seperti itu, ya Jepang itu kan memang kan daerah bencana ya. Kalau di Jepang ada bencana gempa, kita bisa juga bahaya juga Indonesia kan. Sama juga Mikir. dengan Indonesia. Iya, jadi makanya ya kayak saudara lah gitu ya. Sama-sama ya memang kerjasama kita seperti itu. Jadi kalau kita melihat begitu, yang sangat penting itu adalah instrumentation-nya. Bagaimana memberikan informasi kan? Bagaimana memberikan informasi dengan cepat. Dengan cepat, iya Ini betul. problemnya konvensional method itu dia lama. Nah, ini. Jadi ketika kita pakai model yang lama, dia butuh panjang sinyal yang panjang. Nah, ini yang paling. Time window-nya tuh panjang. Iya, iya. Sehingga kita butuh informasi sinyal gempa yang lebih lama. Nah, ini yang coba diantisipasi dengan deep learning. Yang namanya warning, kita harusnya mendapatkan sinyal gempa sesingkat mungkin. Iya, iya, iya. Kita karena berhadapan dengan golden time. Tsunami, dia bisa dapat diprediksinya dengan 60 detik at least. Bahkan 120 detik baru lebih valid. Iya. Kita bermain dengan detik yang sangat Bahaya sekali, ya, singkat sekali gitu. betul ya. Nah, itu metode konvensional tidak sanggup. Iya. STA, LTA itu tidak sanggup dengan metode yang sangat singkat. False alarmnya tinggi sekali. Oleh karena itu, kita harus beralih kepada metode yang lebih intelijen. Contoh misalnya di Palu itu kan tsunami cepat itu. Landslide. Iya, Iya. yang landslide itu kan Iya, iya. itu luar biasa itu. Tapi waktu itu kita juga keluarkan peringatan ya. Tapi itu tadi itu termasuk tsunami yang cepat gitu. Betul. Memang kita punya keterbatasan yang namanya intelijen instrumen, harus ada instrumennya. Harus ada sensornya. Iya, iya, Iya. iya. Jadi yang jadi problem adalah ketika tsunami atau gempa kita hanya berhadapan dengan sensor-sensor yang standar bahasanya gitu ya, seismometer, akselerometer. Untuk landslide kita belum punya instrumennya. Instrumentasi yang minimal kita bisa dapat data apa yang kemudian bisa diolah dengan menggunakan pemodelan untuk memastikan akan kejadian landslide. Ya kan? Ada yang menggunakan apa namanya semacam kayak titik-titik yang dia sebar itu untuk mengetahui apakah ada pergeseran. Atau kalau misalnya di tsunami ditambahkan buoy. Buoy itu disebarkan gitu ya. Karena memang kita butuh informasi dari banyak data. Ini juga sebenarnya secara proses implementasinya senang aja kita menambahkan banyak data. Tapi untuk bisa menjadi decision tambah rumit. Manual nanti. Karena kemampuan processing model sederhana itu dia sulit mencerna dari banyak informasi. Iya, yang dijelaskan Bapak ini tadi terkait dengan intelligent instrumentation tentu berhubungan dengan sistem processing. Sistem processing dari banyak sensor. Sistem processing bukan yang lelet. Bukan yang lelet. Makanya perlu HPC kan? Yeah. High Performance Computing. Yes, betul. Dan alhamdulillah BMKG sudah berproses. Di BRIN juga ada HPC itu, Pak. Karena kalau tidak ininya cepat observasinya, tapi kalau prosesnya lambat kan, tetap aja dia disimulasinya lambat gitu kan. Betul. Jadi bagaimana HPC itu bisa dimasifkan gitu untuk pemrosesan cepat ya, biar bisa itu. Itu gimana Pak kira-kira di tanah air kita ini? HPC itu ada dua jenis pada saat ini. Iya. HPC, jadi saat ini tuh teknologi processing itu secara umum ada dua. Yang satu berbasis prosesor biasa, GPU base. GPU, CPU. Nah, Bukan? Oh itu ya. Jadi yang kita punya HPC sekarang itu berbasis CPU base. Oh CPU base. Nah, pada hari ini itu eranya GPU dan TPU, Wih, Tensor Processing Unit. Saya baru dengar TPU ini. Kalau GPU sudah sering. Nah, jadi HPC yang belum kita punya itu HPC yang mengarah kepada GPU atau TPU. Oh.
T-nya apa Pak? Time. Tensor. Oh tensor. Oh iya benar. Yang ada itu kan GPU, CPU. Iya. TPU belum terlalu sering saya dengar gitu. Google sudah pakai itu. Sudah pakai itu? Sudah pakai itu. Jadi ada processing di dalam deep learning ini karena dia dimensi datanya besar. Kalau zaman dulu kita mengenalnya vektor. Vektor ya. Vektor itu berapa dimensi kan? Matrix 2 dimensi, vektor 1 dimensi. Sekarang kalau yang multidimensi, karena saking banyaknya informasi yang harus diproses, maka namanya diganti jadi tensor. Nah, prosesor yang khusus memprocessing tensor namanya TPU tadi, Tensor Processing Unit. Petaflops-nya dihubungkan bagaimana? Kebutuhan petaflops itu, flops. Dia punya arsitektur yang berbeda dengan CPU biasa. Oh. Kalau CPU biasa itu dia processingnya umum aja, general gitu ya. Sementara GPU memang dia punya prosesor khusus, katakanlah buat 3D processing. Kalau misalnya dibuat video itu ada rendering otomatis. Desain arsitektur untuk prosesornya berbeda. Nah, itu yang pada saat ini kalau saya melihat ketika kita mau berpikir HPC, ayo geser sedikit yang arahnya tidak hanya yang CPU base, tapi GPU, juga tapi GPU TPU. atau bahkan TPU. Nah ini saya kira masukan Bapak ini bisa disampaikan ke BMKG ya. Karena pengadaan HPC luar biasa ini. Kita tapi mudah-mudahan sudah ada TPU itu yang saya maksud, yang Bapak maksud tadi itu. Karena itu melengkapi ya. Betul. Tapi bagaimanapun juga di BRIN juga ada waktu kemarin kan ngobrol-ngobrol itu ada seperti itu. Jadi kondisi yang Pak Adi harapkan ini kelengkapan pendukung itu harus tersedia biar machine learning ini bisa berfungsi dengan optimal Minimal kan. requirement nih. Ya begitu Pak. Jadi saya pikir itu ya. Kembali ke situ, saya kira peran universitas sangat besar ini. Karena kalau semuanya dibebankan kepada BMKG misalnya, karena ini kan untuk instrumentasi BMKG agak kewalahan juga mungkin karena BMKG itu kan institusi operasional. Sehingga mungkin peran universitas itu sangat penting ya. Dalam hal ini saya berharap UI lah misalnya salah satunya ya. Bagaimana caranya di UI itu punya sistem misalnya apa untuk mengembangkan itu dan bisa bekerja sama dengan BMKG atau yang lain gitu ya. Dengan BRIN misalnya dan BMKG juga gitu. Karena itu kan operasional. Nah kalau menurut itu tuh kira-kira bagaimana harus universitas atau perguruan tinggi berubah Pak dengan paradigma ini gitu. Karena kalau masih paradigma lama kan alat-alatnya itu kan biasa-biasa aja ya. Kan seperti itu. Itu gimana caranya gitu biar bisa perguruan tinggi itu kuat sekali gitu di bidang itu. Karena kita tumpuan harapannya kan di perguruan tinggi juga kan. Betul, kita harus kolaborasi ya. Secara prinsip itu kita harus bikin roadmap bersama. Kemudian kolaborasi, pembagian tugas. Apa yang perguruan tinggi bisa berikan, apa BMKG bisa berikan, apa lembaga riset seperti BRIN misalnya bisa berikan, atau bahkan didukung dengan pihak swasta. Ya. Saya beberapa kali ke luar negeri gitu ya, ketika berbicara tentang MKG ini, fasilitas yang diberikan dukungan dari swasta itu luar biasa. Untuk mendukung, yang ini kan juga berdampak terhadap establishnya mereka. Katakanlah misalnya kita punya kereta cepat, kan mereka juga butuh untuk dilindungi. Iya. Bisa dibayangkan ketika kita punya kereta cepat, sekarang baru sampai Bandung. Itu kan mau diteruskan sampai Surabaya. Yang tentunya itu melewati sesar-sesar aktif. Iya. Walini itu kan jarak dari Lembang itu kan tidak terlalu jauh dan potensi gempanya Pokoknya aktif lah. Besar, ya, aktif lah gitu ya, mengerikan gitu ya. Kalau yang sudah tahu nggak berani ke Lembang kan? Kalau kita berbicara itu kan mengerikan, nah, makanya data-data itu mengerikan. Itu karena sama-sama kita juga membutuhkan, kita mau proteksi, mereka juga butuh dijaga gitu ya. Nah dari situlah kemudian kolaborasi itu bisa kita lakukan. Karena lagi-lagi kami di universitas ya selama ini kan berharapnya dengan dana hibah. Iya. Dana hibah, dana riset yang ya tentunya tidak mudah juga untuk bisa mendapatkan, untuk kita bisa beli investasi. Apa namanya tadi, GPU tadi gitu ya. Karena harga GPU yang mampu kita investasikan ordernya hanya ratusan juta
Padahal kalau udah bicara yang GPU yang benar-benar nanti untuk operasional BMKG, harganya sudah MM-an pasti Iya. gitu kan. Dan itu universitas juga tidak akan mampu untuk menyelesaikan terkait dengan infrastruktur komputasi tadi gitu ya. Ya, yang kita lakukan apa? Membuat miniatur. Jadi artinya bagaimana kebutuhan yang ada di lapangan, di MKG, di BMKG misalnya khususnya kita buat miniaturnya di universitas sesuai dengan infrastruktur yang kami punya. Katakanlah misalnya di Indonesia kita punyanya 550 station seismometer misalnya. Ya kita upayakan dengan kemampuan yang kita punya, anggaplah 100 atau 50 seismometer dulu. Dengan jumlah data yang sudah cukup banyak pun juga kita mampunya secara infrastruktur di situ. Scale up-nya kan untuk di operasional kan scale up kan. Iya. Scale up-nya ya tidak lagi menjadi beban universitas harusnya. Ya, BMKG sebagai operasionalnya ketika mau memanfaatkan hasil riset-riset kami, ya monggo kita scale up dari 500 dari 50 jadi 500. Hardware-nya juga harus naik 10 kali lipat gitu. Tetapi secara mini desain kami sudah bisa bantu untuk menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Iya, saya pikir ini bagus sekali. Memang tidak ada kolaborasi ya. Seperti yang disampaikan juga waktu Bapak Kepala BRIN ya, bahwa di BRIN itu di Bapak Deputi Infrastruktur ya, itu yang pengadaan alat. Jadi tidak dibenarkan lagi pusat-pusat itu beli alat sendiri-sendiri. Iya. Jadi alat-alat yang 300 miliar pun dibeli kalau memang diplenokan, dibutuhkan gitu. Iya. Dan alat itu bisa dikerjasamakan, dipakai oleh universitas juga. Betul. Karena beliau sampaikan waktu itu, universitas tidak akan mungkin bisa beli semahal itu. Iya, betul. Nah, dia seperti itulah. Jadi memang harus kolaborasi ya. Kemudian industri harus tumbuh gitu ya. Kalau industri nggak tumbuh, ya siapa yang mau bikin kan? Misalnya ada yang penambahan baru ya. BMKG juga pengadaan begitu, dan saya pikir harus kerjasama gitu memang. Jadi memang anggaran itu nomor keberapa ya? Yang penting koordinasi sama-sama untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Jadi dari awal itu sudah bekerja sama, Pak. Bukan ini sudah jadi terus nggak nyambung nanti Nggak kan? nyambung. Cuma bagi saya itu perguruan tinggi kan banyak sumber SDM yang kuat. BRIN juga SDM-nya banyak. BMKG mungkin salah satu aplikasi ya yang dari sisi SDM juga tidak terlalu kuat ya dibandingkan dengan universitas. Tapi orang-orang BMKG banyak sekolah kan, disekolahkan di UI di mana gitu kan. Jadi itu kerjasamanya bagus banget gitu. Jadi peningkatan kapasitas SDM juga sekalian masukan-masukan untuk alat-alat itu. Iya. Dan saya pikir AI ini harus dipakai memang, bukan hanya simbol ya. Nah, Kan- itu juga jadi kendala Kan itu tuh. saya, dari dulu 10 tahun yang lalu orang AI. Saya terus terang, saya juga riset saya itu artificial neural network. Jadi machine mempelajari juga kan. Iya. Dulu saya pikir-pikir ini kan harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata ya. Jangan sampai hanya ini decision support system, machine learning, deep learning, macam-macam ya. Sangar-sangar semua. Tapi itu tadi realisasinya kalau kita lihat negara Jepang misalnya, memang dipakai kan. Bikin rice cooker aja pakai AI. Iya. Ya kan, mau mateng, setengah mateng, berapa mateng gitu ya. Kan ada semua itu. Nah saya nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak euforia aja gitu. Nah
Saya kira motornya itu di perguruan tinggi, riset-riset itu memang menerapkan AI itu yang banyak gitu Pak. Nah kalau melihat seperti itu, ya memang SDM-nya memang harus kuat, dan tentu menurut Bapak kan dengan memanfaatkan teknologi intelijen ini kan itu bisa membuat nilai tambah ya. Nilai tambah kan tentunya karena bisa lebih cepat, akurat, luas jangkauannya kan. Iya. Kan kalau manual kan sedikit jangkauannya itu, luas jangkauannya, mudah dipahami. Ya. Karena kan kita tinggal otomatisasi kan bisa. Nah kalau seperti itu, menurut pandangan Bapak itu ya Pak, yang kita laksanakan sekarang ini bagaimana kira-kira keyakinan Bapak teknologi ini bisa dilaksanakan, dioperasionalkan dan dikembangkan. Dan memang UI sudah kerjasama dengan BMKG ya, atau dengan BRIN juga. Karena kalau tidak kerjasama, semuanya serba berat Pak. Anggaran juga katanya berat, ini Iya, berat. Padahal kan betul. kalau kerjasama kan anggaran kan bisa sama-sama gitu. Iya, betul. Gimana kira-kira Pak? Ya, terus terang memang riset-riset tentang intelijen instrumen, AI gitu ya, itu sudah banyak juga dilakukan, produk-produk miniaturnya juga sudah banyak. Memang mengimplementasikannya atau menjadikan dia untuk dioperasionalkan ini masih jadi PR. Kita kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang yang masih kekeh dengan penggunaan model empiris. Masih ada sedikit ketidakpercayaan processing data-data instrumen tadi yang dengan menggunakan pemodelan berbasis AI. Ya. Beda dengan swasta kan, beda dengan corporate misalnya. Pada hari ini ya kan, kalau kita sebut beberapa penguasa-penguasa ekonomi gitu ya, e-commerce misalnya gitu, nggak mungkin mereka kan tidak pakai AI di dalamnya untuk pengelolaan datanya mereka, mengambilkan arah roadmap, kebijakan dan semua segala macam itu sudah berbasis AI. Bagaimana mereka menjual data gitu ya, udah pasti berbasis AI. Hari ini aja kita tuh bahkan bisa disetting, diarahkan untuk mencintai sebuah produk misalnya, marketing dan segala macam itu kan juga AI. Tapi di operasional kita di MKG ini yang saya juga lihat ada semacam deadlock nih, ya, bahwa teknologi AI sudah siap, tapi untuk mengoperasionalkan seperti kurang yakin, gitu. Padahal kita sudah diuji, dibuktikan dengan data yang tidak sedikit. Sudah diuji, dibuktikan dengan data yang benar-benar didapatkan dari tanah air kita. Tapi masih menganggap bahwa metode konvensional ini seperti tidak tergantikan. Iya. Gitu. Paradigmanya belum berubah ya. Paradigmanya belum berubah. Risetnya jalan, tapi pada tataran operasional nanti dulu. Nah, ini yang sepertinya memang merubah paradigma ini juga menjadi PR ke depannya. Ya, artinya sayang sekali gitu ya. Banyak produk-produk AI yang sudah kita hasilkan, ya, tapi belum berani kita mengoperasionalkan. Nggak tahu sampai kapan. Jadi yang disampaikan Pak Dr. Adi Harmoko ini salah satu contoh, misalnya institusi BMKG itu adalah operasional. Jadi ada paradigma bahwa operasional itu tidak bisa main-main. Kalau belum proven suatu prediksi atau sistem, memang tidak berani Pak. Karena ini kan menyangkut rakyat banyak ya. Tapi kalau ada riset itu kan ada tahapan ya. RDO yang saya pahami, Research Development Engineering Operasional. Operasional juga kan harus ada pre-operasional kan. Kalau misalnya suatu riset RD sudah sampai ke pre-operasional untuk sampai operasional, maka itu baru BMKG berani Pak, seperti itu. Karena itu tadi ada semacam ketakutan bahwa kalau masih riset itu belum bisa dioperasionalkan. Tapi kalau sudah proven harus dioperasionalkan Pak. Tidak ada masalah itu. Makanya harus ada komunikasi kan. Seperti itu. Iya. Tapi ruang itu kan harus diberikan. Ruang pra-operasionalnya itu kan harus diberikan. Iya, betul itu ya. Harus kita sandingkan. Ini antara yang metode konvensional dengan metode yang AI, kita sandingkan. Kita lihat performance-nya. Kita adu. Mau berapa lama? Setahun misalnya gitu. Ya, jadi saya pikir itu langkah bagus itu kalau menyandingkan itu. Menyandingkan aja dulu. Gitu. Jadi sambil jalan paralel sambil ya. Jalan, Kan kita punya dua sistem. Iya. Satu yang berbasis empiris konvensional, satu kita berbasis
AI. Saya pikir kalau Bapak bisa jalankan dengan BMKG sudah kerjasama ya. Saya pikir Bapak masukannya itu bagus banget itu. Ya. Jadi jangan series ya. Paralel aja. Jangan replacement dulu. Ya, karena saat ini BMKG kan membangun gedung baru itu ya untuk ruang Iya. operasional yang untuk memindahkan Inatius. Ya. Itu maksudnya dipindahkan itu sebenarnya itu bukan dipindahkan begitu saja, tapi ini run dulu, jalan dulu baru ini dimatikan. Iya. Karena bahaya kan, detik pun bahaya kalau ada gempa. Jadi sama aja kita mengganti yang baru. Iya. Nah, mudah-mudahan ini sudah kita sudah mulai Ada roadmap ke arah sana. Iya. Gitu. Saya pikir mungkin Bapak bisa diskusi terus ya Iya. sama teman-teman di BMKG. Saya pikir kami juga mengirim banyak staf BMKG untuk ambil doktor ya, dan banyak yang hebat-hebat juga lah menurut saya. Betul. Dan ada di macam-macam, ada di UI, ITB, ada di luar negeri juga banyak ya. Dan kita berharap mereka-mereka itu ya paling tidak teknologinya sudah dapat didapatkan gitu ya, sehingga tidak ada lagi cemas gitu Pak. Filosofinya tadi Sudah kebingkai iya. gitu, karena Iya, itu yang membentuk paradigma. Karena kalau belum ada kemampuan itu kan orang takut Pak. Iya kan? Iya. Kan seperti itu. Dan memang kita tidak bisa ini juga karena operasional. Operasional Iya. itu bahaya sekali memang. Betul. Jadi saya pikir riset-riset dari BRIN, dari perguruan tinggi itu nggak ada masalah. Kalau sudah proven, ya justru kita pakai anak bangsa punya karya ya. Betul. Karya anak bangsa, jadi kemandirian kita juga. Nah, kalau ke situ itu berarti kebijakannya sudah tepat ini Pak ya. Ya. Kebijakan kita bagaimana menerapkan intelligent instrumentation itu sebenarnya untuk alat apapun bisa sebenarnya kan. Tapi ini kan dalam segi MKG ya. Nah, strateginya itu kalau kebijakannya sudah oke, pasti negara kan sudah oke ya. Kebijakan untuk penyelamatan kan. Jadi metodologinya itu adalah strateginya. Iya. Ya mungkin yang paling strategi penting itu menurut Bapak ada beberapa strategi kira-kira mungkin 1 sampai 3 lah ya. Yang urgent Pak. Ya menurut Bapak kira-kira bagaimana untuk melaksanakan ini kebijakan intelligent instrumentation ini supaya lancar gitu. Ya. Apa-apa saja strateginya yang diperlukan gitu. Kalau yang pertama itu adalah masalah pastinya karena tadi ya intelijen instrumen itu dia sangat berharap dengan data. Maka tata kelola data ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi data ini kan apa yang disampaikan ini data yang valid. Iya, iya, iya. Ada istilahnya kalau di gempa itu namanya relokasi. Data-data yang sudah dievaluasi, Iya. lokasinya, apanya gitu ya, parameter-parameter gempanya ini udah valid. Karena ada beberapa processing yang karena mungkin di awalnya juga buru-buru kan. Kita dihadapkan dengan 3 menit pertama gitu ya. Iya. 5 menit pertama, kemudian data itu mungkin tidak tepat sekali. Iya, mungkin baru masuk 20 sensor. Ya, Padahal kan gitu. kita butuh 100 sensor Iya. misalnya apa kan. Jadi tata kelola data ini harus kita rapihkan sehingga nanti ketika kita punya model machine learning ini kan bukan model yang sekali dia belajar selesai. Dia punya data gempa masuk dia belajar lagi, data gempa masuk dia belajar lagi. Jadi yang kedua kita harus membangun infrastrukturnya tadi. Ya, jadi ketika kita lihat pada hari ini Google, apakah Google itu berhenti untuk mengcapture informasi? Tidak. Jadi makanya ketika kita searching di Google hal yang baru sekalipun, dia langsung tahu. Update terus ya. Update terus. Gitu. Apalagi sekarang ketika kita bicara dengan climate change. Wah, itu cepat sekali. Data ya. itu update terus. Betul. Jadi nggak bisa kita bikin sebuah model itu yang statis. Ini yang menjadi kelemahan model empiris. Model empiris Indonesia baik cuaca, meteorologi, klimatologi, bahkan yang gempa ini kan model yang mungkin established tahun berapa gitu. Jangan-jangan udah nggak relevan gitu. Jangan-jangan ada adjustment gitu ya. Ada kelupaan faktor apa atau konstantanya berubah kan, kalau model empiris kan begitu kan. Nah, sementara kelebihannya deep learning itu adalah dia terus belajar. Data baru masuk belajar, data baru masuk. Jadi ketika ada tata kelola, yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur pembelajaran yang bagus. Jadi model itu belajar sendiri. Iya. Data masuk dia belajar, data masuk belajar. Sehingga ketika ada sebuah fenomena baru, kadang-kadang kita juga nggak ngeh. Ya karena kita udah dimanja dengan deep learning itu kan kadang-kadang problemnya begitu kan. Ada sebuah fenomena-fenomena baru. Ya saya melihat misalnya
bahwa ternyata ada pergeseran iklim, ya kan? Yang itu kalau mau dicari kan susah faktornya gitu ya. Pergeseran musim, bagaimana pergeseran hujan ekstrim misalnya gitu kan. Jadi sesuatu hal yang susah kan kalau kita harus manual. Iya. Ya, di gempa juga begitu, Pak. Ya kan? Di gempa itu ada istilahnya bukan prekursor ya. Tapi biasanya gempa besar itu terjadi ketika gempa-gempa yang kecilnya aktif banyak Iya, iya, ada gitu. aftershock Ya. berikutnya kan gitu kan. Iya, iya. Nah, itu kan nggak mungkin manual. Kita lihat dengan data Indonesia yang seluas ini gitu kan. Ya. Nah, ini yang ketiga. Big data, Pak. Big data ya. Big data. Karena data itu luar biasa ya. Betul. Jadi ada tata kelola data, infrastruktur pembelajarannya. Yang ketiga ini big data, Pak. Ini kita nggak mungkin pada hari ini data-data itu kita lagi buat sendiri-sendiri, nggak bisa. Gitu. Data MKG, kebetulan kita sudah mengumpulkan MKG. Meteorologi, klimatologi, geofisika. Orang geofisika berhubungan nggak datanya dengan klimat, Pak? Yakin nggak data klimatologi dengan data geofisika itu tidak berhubungan? Ini kan big question kan. Mungkin ilmu kita dulu belajar individual. Gempa, orang belajar gempa sendiri. Iya. Orang belajar meteo sendiri. Orang belajar klimatologi sendiri. Saya kemarin pernah datang sebuah conference. Ada kawan dari Malaysia, UM. Ya, dia bilang, kami di Malaysia memang tidak begitu ada isu dengan gempa. Iya, iya. Tapi kalaupun ada gempa yang besar kan kami juga jadi masalah di Indonesia. Jadi mereka mengamati dengan astrofisika, astronomi. Astronomi ya. Kadang-kala iya, iya betul itu ada meteor apa Iya. ya. Kan itu kan tsunami juga kan nanti ujung-ujung. Akan ada sebuah korelasinya dengan aktivitas bumi. Nah ini kan, kita belajar MKG sendiri-sendiri. Nah kalau kita pakai punya big data, kita mencoba mengidentifikasi, mencari korelasi, ya ini ilmunya perlu bertambah ini, gitu. Ya kan, lintas keilmuan 3 ini perlu ngobrol. Iya, iya. Apakah dengan climate change, fenomena gempa ini berubah nggak? Apakah misalnya intensitas gempa kita itu makin sering gara-gara ada pemanasan global? Nggak tahu juga, saya nggak punya ilmunya. Nah itu harus dipelajari Itu memang. harus dipelajari. Saya nggak punya ilmunya tentang itu. Tetapi ketika kita menyiapkan tadi ya, kita sudah punya banyak instrumen tersebar, AWS banyak, ARG banyak, sensor gempa udah 550, seismo 600-an, akselero, belum yang intensity meter. Ya, kita butuh big data Pak untuk mengolah itu menjadi satu integritas data yang kemudian kita coba analisis. Integratif itu yang luar biasa Pak kalau kita berhasil mengimplementasikan itu. Jadi intelijen instrumen larinya ke data analisis yang besar. Iya, iya, iya. Gitu. Tadi Bapak sebutkan strategi 3, mungkin tambah satu lagi Pak, SDM yang Wah. kompeten. Itu kan Kalau itu requirement lah itu. Iya, SDM ini kan harus ya. Harus kalau Nggak itu bisa melekat tidak gitu. Nanti itu, nggak bisa betul. ngapa-ngapain gitu alat-alatnya ada, tapi SDM-nya kurang kompeten gitu ya. Ya. Makanya perlu disekolahkan atau Ya, itu udah pasti internship dan sebagainya. Dan saya pikir UI kan sumber SDM yang handal kan sebenarnya kan udah belajar di situ. Makanya kerjasama BMKG dengan UI bagusnya itu di UI mencari solusi Pak. Cari masalahnya di BMKG. Iya, Masalahnya kan betul. banyak BMKG, Iya, di solusinya betul. di UI. Iya. Bukan cari masalahnya di UI, ngapain gitu kan. Kan gitu, saya biasa sampaikan teman-teman di elektro juga bahwa pokoknya masalahnya ambil di BMKG. Solusinya kita bikin di UI gitu. Akhirnya para pembimbing setuju gitu. Betul Pak, kita juga me-encourage ya dosen itu ayo kita keluar. Iya benar, banyak sekali masalah di luar Pak. Ya, kalau di UI kita masalahnya lain, Pak. Iya, iya. Ya kan? Kalau kita keluar, nah ini masalah yang realnya gitu ya. Jadi intinya apa yang Bapak sampaikan, intelligent instrumentation itu sangat urgent untuk kita butuhkan dan tidak mungkin kita tunda dan sudah berjalan Pak ya.
sedang berjalan, dan mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada institusi terkait ya, kayak seperti BRIN, BMKG, untuk itu tadi mulai merapikan data. Ya, saya yakin teman-teman itu sudah berusaha tapi mungkin belum optimal. Jadi big data dan sebagainya ya. Seperti itu, karena institusi ini kan untuk menyelamatkan orang ya kalau ada bencana. Jadi syarat dengan teknologi. Teknologi kecepatan gitu ya, akurat. Akurat, Iya kan? valid. Iya kan? Makanya itu tadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya dan mudah dipahami. Itu kan 5 simbolnya BMKG kan? Betul. Iya kan itu. seperti itu. Jadi saya pikir luar biasa sekali ya. Dengan kerjasama, tanpa kerjasama saya pikir sulit untuk diwujudkan hal-hal seperti ini gitu. Betul. Dan saya berharap di universitas itu Center of Excellence ya. Jadi memang di situ apa ya, melakukan sesuatu itu yang kira-kira isu-isu besar di luar gitu untuk negara ya. Karena itu tadi, untuk itu perlu reformasi juga ya. Iya. Misalnya tugas akhirnya atau labnya dilengkapi apa ya. Dan harus bekerja sama dengan institusi luar. Iya. Karena alat-alat itu kan nggak mungkin universitas bisa beli sendiri ya. Ada di luar alatnya, bisa saling berkoordinasi gitu kan. Kan itu kan uang negara juga ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang dibahas ini bisa luar biasa sekali ya. Mungkin sebelum kita tutup Pak, ada sedikit dari Bapak closing statement lah ya. Bagaimana intelligent instrumentation ini diminati oleh kaum muda milenial? Apa pesan-pesan dari Bapak untuk para pemirsa gitu ya, kaum milenial, supaya teknologi ini bisa dikembangkan untuk kemajuan kita gitu? Ya. Jadi kalau kita bicara intelijen instrumen itu, kemampuan instrumen itu dalam tanda petik itu ya sudah sangat terbatas pada hari ini. Akurasi, kemampuan dia mengukur gitu ya, teknologi sensor itu sangat sulit untuk kita kejar kalau kita ingin berbicara pengembangan di level Indonesia. Karena infrastruktur untuk pengembangan sensor, pengembangan teknologi sensor atau instrumentasi, ya belajarnya berat, implementasi di Indonesianya juga berat. Ya, kita membutuhkan banyak lagi resource gitu ya, untuk kemudian bisa benar-benar menjadi sebuah negara yang kuat di bidang teknologi sensor. Nah, tetapi pada hari ini kita punya peluang mengoptimalkan dari sensor-sensor yang sudah kita punya. Sensor-sensor yang pada hari ini sudah diproduksi secara komersial, tapi kita tingkatkan fungsinya, ya, kita maksimalkan fungsinya, yaitu salah satunya adalah dengan mengintegrasikan di sistem processingnya, dengan menambahkan dari model yang konvensional menjadi model yang berbasis AI. Nah, ini yang kemudian sangat peluang untuk bisa kita kejar. Ya, karena pada hari ini kemampuan AI-nya orang Indonesia itu tidak kalah dengan luar negeri. Ya, saya yakin sekali bahwa kita, anak-anak kita, ya, itu mudah sekali tanpa ada gap dia untuk belajar tentang AI. Karena informasinya itu benar-benar tidak ada gapnya. Ya, berbeda dengan teknologi sensor. Banyak sekali gapnya, infrastruktur, informasi, dan kemudian yang harus kita persiapkan itu panjang lagi. Ya, monggo kalau kita punya roadmap ke sana gitu ya. Tetapi ketika kita punya peluang dengan AI, kita peluang mengoptimalkan AI untuk di bidang pengukuran, ini pada hari ini dalam 1 sampai 5 tahun ke depan sangat possible untuk kita implementasikan dengan cepat di Indonesia. Untuk mengantisipasi kekurangan atau kelemahan kita di dalam produksi teknologi sensor. Ya, kita bisa bayangkan, kita bisa cek gitu ya, sensor-sensor yang ada kita punya sekarang mayoritas kita datangkan dari luar. Nah, itu yang kemudian mencoba mengoptimalkan, mencoba memaksimalkan fungsi-fungsi sensor-sensor tadi untuk pengukuran tadi, salah satunya pada hari ini dengan AI menjadi sebuah intelijen instrumen yang kemudian kalau itu di package, itu menjadi sebuah peningkatan value yang luar biasa. Luar biasa sekali tadi ya, masalah akurasi, masalah kecepatan, masalah validitas, ya. Bagaimana informasi yang keluar dari sensor itu mudah dipahami oleh orang. Karena kan pada prinsipnya adalah kita menyampaikan informasi.
Ya, bukan menyampaikan sesuatu hal yang tidak mudah dipahami. Iya, betul itu. Nah, itulah yang kemudian gap ini yang kemudian bisa menjadi peluang kemajuan kita gitu ya, peluang-peluang untuk kebaikan bangsa kita. Dan saya yakin secara fundamental anak-anak kita bangsa Indonesia ini mampu untuk bersaing di bidang kecerdasan tadi. Wah, luar biasa sekali Pak. Ini bisa memberikan spirit ya, bahwa teknologi itu tidak sulit untuk dipelajari. Dan generasi sekarang kan Bapak sampaikan tadi lebih hebat ya, Yes. dalam penguasaan begitu, tapi perlu diarahkan, perlu kreativitas untuk mengambil informasi itu dari mana saja ya. Iya. Sehingga anak-anak bangsa kita, SDM kita ini tidak kalah dengan luar gitu. Kalau ada pertandingan-pertandingan kan menang ya. Menang, Pak. Jago-jago, Pak. Jago-jago sekali. Yang penting bagaimana kita arahannya dan kreativitas itu bisa kita kembangkan kepada anak-anak milenial ya. Sehingga dari kampus-kampus itu bisa keluar hal-hal produktivitas ya, yang untuk dimanfaatkan di industri yang ada di tanah air kita. Saya pikir cukup Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh para pemirsa. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar nanti, kalau sudah publish bisa langsung ke Pak Dr. Adi Harmoko untuk bertanya gitu ya, atau bikin kolaborasi dan sebagainya gitu. Mungkin itu saja Pak. Pak Adi, mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat ya. Sama-sama. Dan berberkah tentunya. Amin. Untuk kemajuan negara kita. Amin. Demikian saya akhiri episode ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode yang berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.